Halo adik-adik sekolah minggu sekalian, salam jumpa kembali bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik menyertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian dikatakan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, tadi sudah diceritakan bahwa ada loh 3 pemuda yang dikenal setia kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa aja mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda ini orang Israel, namun tinggal menetap di wilayah Babel. Jadi ketiga orang ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Udah di situ gantengnya, di situ pintarnya, di situ juga orangnya disiplin ataupun orang yang baik hati, taat mereka. Jadi dari antara orang-orang Babel, mereka ini orang yang berperawakan baik. Bahkan raja sendiri juga mengatakan bahwa ketiga orang ini 10 kali lebih cerdas dari orang-orang Babel saat itu, termasuk juga dalam hal disiplin ataupun ketaatan pada raja ataupun pada peraturan saat itu. Itulah dia bagaimana ketiga pemuda tadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena hal sedemikian, ketiga pemuda ini diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Urusan pemerintahan di Babel diserahkan kepada mereka bertiga. Hebat jabatan mereka. Mereka mensyukuri ataupun menikmati jabatan di antara orang-orang Babel saat itu. Banyak orang-orang Babel, tapi kepada mereka diberikan kepercayaan. Namun pada suatu waktu, mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menghadapi kesulitan. Seperti apa kesulitannya? Raja Babel saat itu yang bernama Nebukadnezar mendirikan satu patung yang terbuat dari emas. Wow, mengkilap. Yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Kalau kita perhatikan di bagian belakang Alkitab kita, dikatakan satu hasta itu 45 cm. Jadi bisa dikatakan tinggi patung emas itu 2,7 meter, lebarnya 270 cm. Nah, lalu raja mengeluarkan titah ataupun perintah
semua penduduk Babel harus menyembah dewa ataupun patung emas itu. Ketika sangkakala dibunyikan, seruling, serdam, kecapi dan lain sebagainya dibunyikan, maka semua penduduk harus sujud menyembah patung emas itu. Banyak orang pada saat itu ketakutan melihat raja. Pada akhirnya mereka menyembah patung emas. Namun tidak demikian dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka takut hanya kepada Tuhan dan tidak mau menyembah patung emas. Ternyata hal tersebut diketahui Raja Nebukadnezar, Raja Babel saat itu, dan Raja begitu marah, geram kepada mereka bertiga. Mereka diperhadapkan pada Raja, lalu kemudian Raja mengatakan, sekali lagi kuberi kesempatan. Ketika mendengarkan bunyi sangkakala, kalian harus menyembah patung emas ini. Jika tidak, maka akan kucampakkan kalian ke perapian yang menyala-nyala. Wih, ngeri ya. Sedangkan air yang baru masak pun kena ke kulit kita, wah itu udah panas kan, apalagi ini ke perapian yang menyala-nyala. Wah, itulah yang dikatakan raja kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lantas, apa jawaban mereka bertiga? Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka mengatakan tidak ada gunanya kami menjawab dalam hal ini, bahwa begitupun juga jika Tuhan sanggup atau jika Tuhan berkenan, maka Ia akan melepaskan kami. Tetapi jika Tuhan tidak berkenan atau Tuhan memiliki rencana yang lain, maka tetap kami tidak mau menyembah patung emas ini. Kami hanya takut kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Allah saja ditunjukkan mereka kesetiaannya. Pada ayat berikutnya ditunjukkan bahwa ketiga orang ini dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Lalu apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Ternyata mereka tidak apa-apa. Badan mereka, rambut mereka, pakaian mereka tidak terbakar sama sekali. Hanya karena mujizat Tuhan. Tuhan memperhatikan orang-orang yang setia. Namun demikian adik-adik sekolah minggu sekalian, pembacaan ayat Alkitab firman Tuhan saat ini dibatasi hanya sampai ayat 18 saja, hanya sampai pada kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Babel saat itu. Karena apa? Karena ada pesan penting yang mau kita terima bersama pada saat ini. Waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego belum tahu bahwa mukjizat akan terjadi, belum tahu bahwa mereka akan diselamatkan. Tapi walaupun demikian, apapun ceritanya, mereka tetap setia hanya kepada Tuhan. Mereka nggak mau kompromi mengenai itu. Mereka tidak mau menyembah dewa ataupun patung emas saat itu. Mereka hanya takut pada Tuhan Allah saja. Dari situ bisa kita dapatkan bahwa mereka bertiga berserah penuh hanya pada kehendak Tuhan. Itulah pesan pertama. Adik-adik sekolah minggu berserah penuh hanya pada kehendak Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyadari mereka orang yang rupawan, cerdas, dan punya jabatan itu hanya kehendak Tuhan. Itu semata hanya karena anugerah Tuhan. Dan tentu mereka menyadari bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Demikian adik-adik sekolah minggu sekalian, bahwa di saat ini kalian masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah, disekolahkan, diberikan keluarga, dan lain sebagainya. Itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, kehendak Tuhan saja ketika kita diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Dan kita menyadari, adik-adik sekolah minggu menyadari bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi
Di saat kita memiliki banyak keinginan ataupun cita-cita, kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa, aku mau jadi seperti ini Tuhan, aku mau ini, itu. Tapi biarlah kita menyadari bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Biarlah kehendak Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah itu yang senantiasa ada dalam doa dan permohonan adik-adik sekolah minggu. Jadilah kehendak Bapa Tuhan Allah kita dalam kehidupan kita. Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik. Berserah penuh kita kepada kehendak Tuhan. Yang kedua adalah setialah hanya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Setialah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tadi sudah diceritakan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan pada api yang menyala-nyala, mereka tetap menyembah Tuhan. Dalam artian sampai akhir hidupnya, mereka tetap milik Tuhan. Mereka ingin tetap menyembah Tuhan Allah saja. Demikian menjadi teladan bagi adik-adik sekolah minggu sekalian. Biarlah kita semua tetap menyembah Tuhan Allah saja. Saat ini kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, orang Kristen. Biarlah sampai kapanpun kita tetap jadi orang Kristen. Kita tetap hanya menyembah Tuhan Allah saja. Jangan mau tergoda, jangan mau digoda. Karena Tuhan itu tidak mau diduakan ataupun dinomorduakan. Biarlah kita tetap setia hanya kepada Tuhan Allah saja. Kalau kita tahu kan hukum Taurat pertama kan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itulah kata Tuhan. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan selanjutnya itu hukum Taurat ketiga. Nah, itulah bagaimana Tuhan mengkehendaki adik-adik sekolah minggu sekalian jadi orang-orang yang setia hanya kepada Dia atau hanya kepada Tuhan. Biarlah kalian berkomitmen ya, bahwa tetap sampai selama-lamanya aku tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah lawanlah godaan, jauhilah dosa. Lawanlah godaan, jauhilah dosa. Tadi dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Babel bahwa tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Mereka membatasi diri dalam hal perdebatan yang sia-sia. Tapi mereka tidak mau membuka kesempatan pada apa yang diberikan Raja. Mereka tidak mau kompromi. Mereka tetap komitmen. Mereka tetap pada satu keyakinan, hanya menyembah Tuhan Allah saja. Itulah bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan perlawanan atau melawan godaan-godaan dan membatasi diri tidak mau ikut berdosa. Kalaupun banyak orang kemudian menyembah patung emas itu, kalau mereka tidak. Kalaupun banyak orang sujud menyembah itu, tapi mereka membatasi diri, kami tidak seperti itu. Kami ini adalah milik Tuhan. Demikian adik-adik sekolah minggu sekalian ya. Kalaupun di sekitarnya orang sana bohong, ya itu abang sana bohong, itu abang sana begini, abang sana begitu. Bukan contoh yang tidak baik yang kita tiru. Baiknya contoh yang baik itunya kita teladani bersama. Dan terlebih kita melawan godaan-godaan, menjauhkan diri kita dari dosa. Kita tidak sama seperti mereka yang berdosa, tapi kita mau
agar senantiasa diberkati Tuhan. Itu yang baik, senantiasa menyembah hanya kepada Tuhan. Termasuk juga ya dalam peribadahan misalnya kan, mau itu bercabang-cabang pikirannya. Di dalam kebaktian, badannya di situ, duduk dia, tetapi pikirannya melayang-layang. Nanti setelah ini aku mau main game dah, atau nanti mau bermain sama teman-teman, atau pikirannya mau ke liburan. Jangan dulu seperti itu. Ketika berdoa ataupun mengikuti kebaktian, perhatikan ke depannya, perhatikan ke depan, pikirannya juga difokuskan hanya kepada firman Tuhan, dan beribadahlah dengan baik dan benar. Demikian kita memfokuskan diri hanya kepada Tuhan, menjauhi godaan-godaan yang hendak mempengaruhi kita ataupun membuyarkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Di saat berdoa juga jangan mau terganggu, tapi tetaplah ingat Tuhan dan tetaplah berdoa dengan hikmat kepada Tuhan. Jauhi yang namanya godaan-godaan, lawanlah godaan-godaan dan jauhi diri kita dari dosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik memberikan firman-Mu bagi kami. Berkati kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk memelihara firman-Mu dan mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu sekalian, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.